Siapa ya kira-kira tokoh di dalam Alkitab yang katanya nih kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan orang berilmu? Siapa dia? Shalom, selamat datang di Risans Channel Refleksi Tokoh Alkitab, di mana di channel ini kita akan membahas satu persatu karakter ataupun tokoh yang ada di dalam Alkitab. Sebelum kita lanjut, jangan lupa terlebih dahulu teman-teman subscribe channel ini dan nyalakan tanda loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya update video berikutnya. Bicara tentang kecerdasan, ada begitu banyak orang cerdas di dunia ini. Mereka berkarya di berbagai bidang dan bahkan mereka berprestasi dan mendapatkan penghargaan atas karya-karya yang mereka temukan. Saya merangkum setidaknya ada 4 tokoh dunia dan fiksi yang saya anggap cerdas. Yang pertama, ia adalah seorang tokoh yang sangat terkenal dan fenomenal. Ia adalah saintis penemu teori relativitas. Ia berasal dari Jerman dan memiliki garis keturunan Yahudi dan meraih banyak penghargaan termasuk Nobel atas karya-karyanya. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan tokoh ini. Ya, dia adalah Albert Einstein. Ada begitu banyak karya-karya ilmiah yang dihasilkan oleh Albert Einstein yang dipakai oleh perkembangan dunia saat ini sehingga dia layak mendapatkan Nobel. Tetapi sayangnya, meskipun Einstein memiliki pengaruh yang sangat kuat oleh karena karya-karyanya, tetapi ternyata Einstein sendiri mengaku sebagai seorang agnostik atau orang yang meragukan keberadaan Tuhan. Di dalam autobiografinya, Einstein pernah menulis bahwa kata Tuhan bagi saya tidak lain adalah produk dari kelemahan manusia. Alkitab adalah kumpulan legenda yang terhormat, tetapi masih agak primitif dan tidak ada interpretasi. Einstein meninggal pada usia yang ke-76 tahun yang disebabkan karena penyakit pendarahan internal yang disebabkan pecahnya aneurisma aorta perut. Pada waktu sakit, Einstein menolak untuk dioperasi dan justru mengatakan, "Aku ingin pergi ketika aku mau. Tidak ada artinya memperpanjang hidup secara artifisial. Aku telah melakukan bagianku, ini saatnya untuk pergi dan aku akan melakukannya secara elegan." Tokoh yang kedua, ini merupakan orang yang sangat cerdas. Bahkan dia dikabarkan memiliki nilai IQ sebesar 250 sampai dengan 300. Wow, ini luar biasa cerdas. Kenapa? Karena Einstein sendiri hanya dikabarkan memiliki nilai IQ sebesar 190. Dia adalah William James Sidis. Dia adalah seorang tokoh Amerika yang lahir di Manhattan. Pada usianya yang ke-3 tahun, dia bahkan sudah bisa membaca dengan baik. Dan 6 bulan kemudian, dia sudah bisa menggunakan pensil. Dan pada usia 6 tahun, bahkan ia sudah bisa menguasai berbagai bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Latin, dan bahasa Yunani, bahkan bahasa Ibrani. Dan yang lebih luar biasanya lagi nih, pada usia yang ke-20 tahun, dia bahkan sudah mendapatkan gelar profesor di Universitas Rice. Tetapi sayangnya nih guys, William James Sidis ini ternyata kehidupannya tidak berakhir dengan baik. Ia menjadi seorang pemurung dan cenderung menarik diri dari kehidupan sosial dan bekerja pada tata usaha tingkat yang terendah. Dan pada usia 46 tahun akhirnya ia meninggal karena stroke. Nah, itu tadi 2 tokoh dunia yang sangat terkenal dan fenomenal. Sekarang kita beralih ke tokoh fiksi yang juga saya anggap cerdas dalam hal ini. Siapa dia? Tokoh fiksi yang sangat cerdas ini datang dari salah satu novel terlaris pada masanya yang sangat populer dan fenomenal, yaitu novel yang ditulis oleh J.K. Rowling. Ketika novel ini diterbitkan pertama kali, langsung meledak di pasaran dan terjual sampai ratusan ribu kopi, bahkan membuat penulis novelnya menjadi wanita terkaya pada masa itu. Novel ini menceritakan tentang kehidupan seorang anak yang menempuh pendidikan di sekolah sihir.
yaitu novel Harry Potter. Dulu waktu SMA, saya suka sekali dengan novel ini karena tulisannya menarik, jenakanya menarik, misterinya menarik, dan semuanya menarik untuk dibaca. Bahkan saya sudah berkali-kali baca tetapi tidak pernah bosan. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti novel ini pasti tahulah siapa karakter cerdas di dalam novel Harry Potter ini. Ia adalah seorang anak perempuan keturunan Muggle atau keturunan yang bukan penyihir. Orang tuanya bekerja sebagai dokter gigi. Pertama kali di dalam penampilannya, dia disebutkan sebagai gadis yang memiliki rambut ikal berwarna coklat, mata berwarna coklat, dan mempunyai gigi depan yang besar. Di awal kemunculannya di sekolah, dia sering dibully oleh temannya karena penampilannya, bahkan sampai ditertawakan guys. Kalau di dalam movie-nya, tokoh ini atau karakter ini diperankan oleh artis cantik yang berbakat, yaitu Emma Watson. Teman-teman pasti sudah tahu siapa dia, yaitu Hermione Granger. Hermione Granger ini, dia menempuh pendidikan di sekolah sihir yaitu di Hogwarts School. Dan dia satu asrama dengan sahabat baiknya, yaitu Harry Potter dan Ron Weasley. Mereka sama-sama berada di asrama Gryffindor. Dan Hermione Granger ini terkenal sebagai murid yang sangat cerdas. Hampir semua mata pelajaran yang dia ikuti di sekolah sihir selalu mendapatkan nilai yang sempurna. Kecuali ada satu mata pelajaran, yaitu pelajaran ramuan sihir, yang terkadang dia gagal mendapatkan nilai sempurna. Itu bukan karena dia tidak cerdas guys, tetapi karena guru yang mengajar, yaitu guru yang terkenal killer, yaitu Profesor Severus Snape, lebih menganak-emaskan anak-anak yang dari asrama Slytherin, asramanya sendiri, dibanding dengan asrama yang lain. Walaupun Hermione Granger terkenal sangat cerdas dan berbakat di sekolahnya, tetapi sayangnya nih guys, dia menempuh pendidikan di sekolah sihir. Meskipun ini hanyalah sebuah karakter fiksi, tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh nih guys berhubungan dengan segala sesuatu yang berbau sihir, karena itu berhubungan dengan kuasa gelap, dan kuasa gelap itu berhubungan dengan kuasa setan atau kuasa iblis. Tokoh cerdas yang berikutnya itu datang dari serial manga Jepang yang menceritakan tentang kehidupan ninja, tetapi sekarang sudah tamat guys, dan dilanjutkan dengan cerita generasi berikutnya. Manga ini merupakan karya dari penulis Masashi Kishimoto. Yap, dia adalah Naruto Shippuden. Kira-kira nih guys, siapa tokoh cerdas di dalam serial manga ini ya? Dia adalah seorang shinobi yang menimba ilmu di desa Konohagakure. Dikabarkan ia memiliki IQ senilai 200 bahkan lebih. Ia memiliki kemampuan analisis yang sangat baik dan juga memiliki kelebihan di dalam merancang strategi dan rencana yang mematikan. Meskipun ia tidak memiliki kekuatan ataupun power yang hebat seperti layaknya Sasuke ataupun Naruto, tetapi karena kehebatan kecerdasannya ini guys, ia menjadi ninja yang layak diperhitungkan dan menjadi shinobi yang hebat. Buktinya saja nih, dia berhasil mengalahkan seorang pentolan ninja dari organisasi Akatsuki dengan kemampuan strategi dan kecerdasannya yang luar biasa. Yap, dia adalah Shikamaru Nara. Tetapi sayangnya nih guys, meskipun dia terkenal sebagai shinobi yang sangat cerdas, tetapi ternyata Shikamaru Nara ini termasuk shinobi yang pemalas, atau dalam bahasa kekiniannya itu termasuk kaum rebahan. Kenapa? Karena alih-alih dia belajar jutsu dan belajar lebih banyak menguasai ilmu, justru dia malah lebih memilih bermain catur dan tidur-tiduran. Nah, itu tadi dia 4 tokoh karakter dari dunia dan juga fiksi yang sudah saya bahas. Dan berikutnya kita kembali ke dalam Alkitab. Siapa ya kira-kira tokoh di dalam Alkitab yang katanya nih kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan orang berilmu? Siapa dia? Dia adalah seorang keturunan Ibrani dan juga keturunan bangsawan yang hidup pada masa pemerintahan Raja Yoyakim, yang pada waktu itu mengalami penjajahan oleh orang-orang Babilonia dan mengalami masa-masa pembuangan di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar di Babel. Ya, dia adalah Daniel dan teman-temannya.
Tetapi di video kali ini guys, kita hanya khusus secara spesifik membahas Daniel saja. Mari kita baca Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Wah, luar biasa ya, Tuhan mengaruniai kecerdasan Daniel sampai 10 kali lipat dibandingkan oleh orang-orang berilmu, bukan dibandingkan oleh orang-orang bodoh guys. Nah, karena kecerdasan Daniel ini guys, akhirnya dia mendapatkan posisi sebagai kepala menteri di pemerintahan Media Persia. Wah, luar biasa ya Tuhan memakai Daniel. Seorang yang bukan pribumi asli Persia, tetapi dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya. Lantas, kenapa ya Tuhan bisa mengaruniakan kecerdasan yang luar biasa seperti itu kepada Daniel? Nah, berikut ini saya akan memberikan setidaknya ada 3 poin mengapa Tuhan mengaruniakan kecerdasan yang luar biasa kepada Daniel. Yang pertama, mari kita membaca Daniel pasal 1 ayat 5b. Saya akan bacakan. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Mari kita garis bawahi kata dididik. Berbicara tentang dididik artinya bersedia menerima pengajaran. Nah, Daniel ini guys artinya merupakan seorang yang rendah hati mau menerima didikan. Saya percaya dia bukan hanya menerima didikan selama 3 tahun di Babel, tetapi sebelumnya dia sudah menjadi orang cerdas karena selalu bersedia menerima didikan, baik dari orang-orang di sekitarnya, atau dari siapa saja, atau bahkan dari Tuhan sendiri. Jadi guys, orang-orang yang mau dididik itu adalah merupakan orang-orang yang cerdas karena dia merasa bahwa dirinya memerlukan pengetahuan dan informasi yang lebih lagi dan tidak pernah puas dengan pengetahuan yang dia miliki. Maka daripada itu, kita tidak perlu malu jikalau kita menerima didikan dari siapa saja. Kita bisa belajar dari orang-orang di sekitar kita, belajar dari orang tua kita, dari guru-guru kita, bahkan kita bisa belajar dari firman Tuhan. Poin yang kedua, mari kita baca Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, pada bagian teks ini mari kita garis bawahi kata tidak usah menajiskan dirinya. Artinya di sini Daniel memiliki ketetapan untuk menjaga kekudusan hidup. Loh, emangnya kenapa dengan makanan raja? Kenapa dikatakan najis ya? Ya, itu semua karena makan raja orang-orang Babel sebelum mereka menyantapnya sudah dipersembahkan terlebih dahulu kepada dewa-dewa sesembahan mereka. Dan menurut Daniel yang merupakan orang yang berkomitmen menjaga kekudusan hidupnya di hadapan Allah, ini adalah najis. Luar biasa ya Daniel bisa berkomitmen untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Padahal nih guys, kalau kita bayangkan makanan raja itu, pastilah makanannya enak-enak. Kita bisa bayangkan ada daging di meja, ada berbagai macam sayuran, dan segala makanan yang mewah-mewah. Saya sendiri, kalau makanan-makanan yang sederhana saja sudah bikin ngiler, apalagi makanan raja. Tetapi Daniel di sini tidak tergoda sekalipun. Bahkan dia lebih memilih untuk memakan sayur-sayuran atau dengan kata lain memilih menjadi vegetarian. Nah guys, sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bisa berusaha untuk menjaga kekudusan hidup kita dari segala kecemaran dunia. Ya bukan hanya bicara tentang makanan, banyak hal yang bisa menajiskan hidup kita. Misalnya narkoba, misalnya mabuk-mabukan, misalnya free sex, dan sebagainya. Itu semua dapat menajiskan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar berkomitmen hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena ada satu statement yang mengatakan bahwa senjata yang paling ampuh di tangan Tuhan itu adalah hamba-hambanya yang kudus.
Kita tahu di dalam perjanjian lama, setiap imam-imam yang bertugas di dalam bait Allah itu harus senantiasa menguduskan dirinya. Apabila mereka kedapatan tidak tahir, maka mereka tidak layak untuk melayani Tuhan. So, mari sebagai anak-anak Tuhan kita berkomitmen juga untuk menjaga kekudusan hidup kita, supaya kita juga bisa belajar menjadi pribadi seperti Daniel, yang hidupnya dianugerahkan Tuhan kecerdasan yang luar biasa itu. Nah, poin yang ketiga adalah poin yang terakhir. Mari kita sama-sama membaca dalam Daniel pasal 6 ayatnya yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, pada bagian yang ketiga ini guys, Daniel ternyata sudah terbiasa berdoa 3 kali sehari kepada Tuhan. Luar biasa sekali ya Daniel ini. Kata seperti biasa dilakukannya ini menunjukkan berarti Daniel sudah menjadikan berdoa 3 kali sehari menjadi gaya hidupnya guys. Artinya itu sudah menjadi kebiasaannya sehari-hari. Luar biasa. Kenapa? Karena Daniel ini pada waktu itu konteksnya dia sudah bekerja sebagai kepala menteri di pemerintahan Persia. Nah, Daniel ini adalah orang yang profesional di bidangnya guys. Dia profesional kepada pekerjaannya guys. Tentu dia tidak berleha-leha dan dia tentu banyak sekali waktu dan kesibukan yang dia berikan untuk pekerjaannya. Tetapi meskipun demikian, ia tetap memberikan waktunya 3 kali sehari berdoa kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan diri kita sendiri? Apa pekerjaan kita? Berapa banyak waktu yang kita berikan buat Tuhan? Atau jangan-jangan kita justru disibukkan oleh pekerjaan kita? Bahkan ada juga orang yang kerjanya hanya menganggur, berdoa pun dia tidak pernah kepada Tuhan. Padahal ada begitu banyak waktu yang diberikan Tuhan buat dia guys. Jangan sampai kita menjadi orang seperti itu guys. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan. Dan tentunya kita harus ingat kepada Tuhan dan senantiasa berdoa dan menyembah kepada Dia saja. Nah, Daniel itu bukan hanya tantangannya pada kesibukannya dia bekerja, tetapi juga konteksnya pada waktu itu adalah Raja Nebukadnezar yang memerintah pada waktu itu sedang mengadakan surat larangan bahwa siapapun yang kedapatan menyembah ataupun berdoa selain kepada Raja Nebukadnezar, maka dia akan mendapatkan hukuman dengan dilemparkan ke dalam gua singa. Tetapi kita melihat di sini Daniel tetap memiliki iman, dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap berdoa kepada Tuhan, sehingga hal ini dimanfaatkan oleh lawan-lawan politiknya, sehingga dia kedapatan dipergoki berdoa di tingkap-tingkap rumahnya. Akhirnya dia ditangkap dan akhirnya dia dijebloskan ke dalam gua singa. Tetapi ternyata tidak berhenti sampai di situ guys. Karena iman daripada seorang Daniel, Tuhan pun turun tangan menyelamatkan dia. Singa-singa pada waktu itu yang bersama-sama dengan dia bahkan tidak menyentuhnya sama sekali guys. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena mujizat Tuhan. Dan pada waktu itu oleh karena peristiwa itu banyak orang akhirnya merasa takjub. Banyak orang akhirnya merasa sangat-sangat terkejut dengan apa yang dialami oleh Daniel. Bahkan Raja Nebukadnezar sendiri sampai mengagumi, sampai mengakui Allahnya Daniel. Nah, kita bisa melihat dari sini, Daniel dipakai oleh Tuhan karena kecerdasannya luar biasa. Dia dipakai di pemerintahan yang bukan daripada pemerintahannya sendiri, tetapi pada bangsa asing, dan justru menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari tokoh ataupun karakter Alkitab yang bernama Daniel ini guys? Di sini saya mau mengatakan kepada teman-teman semua bahwa jikalau saudara merasa bahwa teman-teman hidupnya diberkati oleh Tuhan dengan kecerdasan yang luar biasa, mari gunakan kecerdasan itu untuk hal-hal yang positif. Gunakan kecerdasan itu untuk hal-hal yang dapat membangun. Dan juga yang paling penting, gunakan kecerdasan itu untuk memuliakan Tuhan. Bukan sebaliknya guys, menggunakan kecerdasan kita
untuk menipu orang lain, menggunakan kecerdasan kita untuk kepentingan diri sendiri. Itu semua tentu tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai tokoh ataupun karakter Alkitab yang bernama Daniel ini, guys. Dan jikalau kalian mempunyai masukan ataupun saran untuk siapa tokoh Alkitab berikutnya yang akan kita bahas, kalian boleh tinggalkan komentar di bawah ini, guys. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.